Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan nikmatnya lah sehingga saya dapat membuat video ini. Tak lupa pula salam serta salawat saya lanjutkan kepada baginda kita, yaitu Rasulullah SAW. Baiklah, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD dan Ibu Hikrawati SPD MPD selaku penulis dari buku Antropobiologi Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Adinda Dwi Pertiwi dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi 17 yang berjudulkan perilaku manusia. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 17 dengan materi perilaku manusia. Secara sederhana, perilaku manusia dapat dikatakan sebagai aktivitas manusia itu sendiri. Perilaku manusia merupakan respon yang dikomputasikan dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal maupun eksternal, sadar atau tidak sadar, terbuka atau rahasia, sukarela maupun tidak sukarela. Adapun sirkulasi perilaku manusia dapat dilihat di video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi perilaku manusia. Contoh, si Fulan merupakan siswa SMA yang lulus pada tahun 2020. Fulan merencanakan atau menyatakan bahwa dia ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas A, B, dan C. Setelah Fulan menyatakannya, Fulan telah menetapkan bahwa dia akan melanjutkan pendidikannya di Universitas B. Setelah itu, Fulan akan menjalankannya seperti belajar untuk masuk ke Universitas B atau mencari informasi-informasi mengenai Universitas B. Setelah Fulan menjalankan rencananya, maka Fulan mengevaluasi bahwa apakah berita yang dia dapatkan mengenai Universitas B telah akurat dan apakah cara belajarnya untuk masuk ke Universitas B telah sempurna. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sirkulasi perilaku manusia menurut pandangan saya. Selanjutnya ialah faktor-faktor perilaku. Manusia sebagaimana yang tampak melalui indera juga memiliki faktor-faktor dalam berperilaku. Adapun faktor-faktornya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah adat atau tradisi, yang kedua ialah nilai, yang ketiga ialah kekuasaan, yang keempat adalah genetika, dan yang kelima ialah norma sosial. Adapun materi selanjutnya dapat dilihat di video berikut. Selanjutnya ialah perilaku biologis. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang mendefinisikan bagaimana perilaku secara sederhana dalam konteks biologis. Perilaku didefinisikan sebagai respon terhadap suatu perubahan peristiwa ataupun lingkungan. Perilaku manusia juga dapat dipengaruhi oleh sistem endokrin ataupun sistem saraf dari individu itu sendiri. Perilaku manusia dikelompokkan dalam perilaku baik, bisa diterima, aneh, ataupun menyimpang. Materi selanjutnya ialah bentuk perilaku manusia. Bentuk perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ialah pengetahuan, yang kedua ialah sikap, dan yang ketiga ialah tindakan. Pengetahuan atau knowledge merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil belajar seseorang. Sebagai manusia yang diberi akal oleh Yang Maha Kuasa, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayat. Yang kedua ialah attitude atau sikap, respon tertutup seseorang terhadap stimulus ataupun objek tertentu. Dan yang terakhir ialah tindakan, yang ketiga. Tindakan individu merujuk pada perilaku yang didefinisikan atau diekspresikan di dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya ialah proses pembentukan perilaku manusia. Proses pembentukan perilaku manusia ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua motivasi, yang ketiga emosi, dan yang terakhir yang keempat belajar. Persepsi merupakan pengalaman yang dialami oleh setiap individu. Yang kedua ialah motivasi.
Motivasi merupakan dorongan untuk mencapai sesuatu, baik di dalam diri sendiri maupun di sekitar lingkungan. Yang ketiga ialah emosi. Emosi atau aspek psikologis juga memengaruhi kondisi jasmani setiap individu. Dan yang keempat ialah belajar. Setiap individu akan mengalami proses pembelajaran ataupun mengeksplorasi hal-hal yang baru. Nah, adapun contoh-contoh perilaku biologis. Contohnya ialah ada 3, yaitu yang pertama bahasa atau komunikasi, yang kedua ialah perilaku seksual yang menyimpang, dan yang ketiga ialah ketidakpercayaan diri akibat keterbatasan fisik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 17 ini. Saya yakin apa yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk Anda. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.